Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa. Baik, Ustadz Hendra, tadi kita sudah memulai dengan membaca isi Al-Quran yang di dalamnya memang ada kalimat tentang rohan. Sebenarnya kalau secara definisi sederhana, rohan itu apa sih Ustadz? Silakan. Nah, Ustadz Hilman dan para pemirsa TVRI dimanapun saudara berada, rohan itu secara bahasa adalah merupakan jaminan. Jaminan. Jadi rohan itu adalah merupakan jaminan. Nah, jaminan atas apa? Jaminan atas pinjaman atau kemudian atas hutang piutang. Jadi ini menjadi menarik, ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi itu adalah merupakan landasan dasar rohan di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah 283. Ya. Ini pada dasarnya adalah lanjutan daripada Al-Baqarah 282 yang berbicara begitu cukup panjang sekali tentang hutang piutang. Wa idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Hendaklah kita menulis kalau kita melakukan hutang. Nah, diteruskan di ayat 283 ini dikatakan wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun makbudah. Itu artinya kalau Anda dalam perjalanan lalu kemudian Anda tidak menemukan penulis kira-kira gitu, maka setidaknya ada barang yang dijadikan jaminan kalau Anda melakukan hutang piutang. Nah, jangan sampai kemudian hutang piutangnya sudah tidak ditulis lalu kemudian tidak ada jaminan. Nah, saya pikir ini tentu tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam Al-Quran ini, kira-kira gitu. Jadi artinya secara bahasa gadai itu atau rahan itu artinya jaminan. Nah, jaminan atas apa? Atas hutang piutang. Kenapa hutang piutang harus ada jaminan? Nah, andai kata umpama nanti orang yang meminjam uang itu meninggal, nah kira-kira apa alat untuk membayarnya? Padahal dalam Islam hutang piutang itu jangan pernah anggap sepele. Hutang piutang itu akan dibawa sampai mati, akan dibawa sampai akhirat kelak. Jadi sekali lagi para pemirsa sekalian dimanapun saudara berada, jangan sekali-kali menganggap gak pinjam uang besok pinjam uang lagi tapi tidak pernah berpikir bagaimana membayarnya. Ya, jadi inilah luar biasa indahnya Islam mengajarkan pada kita setidaknya meskipun saya pinjam uang ada barang kira-kira yang menjadi jaminannya. Jadi semiskin-miskinnya saya kira-kira masih ada barang. Andai kata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, umpama umur saya pendek, umpama saya meninggal sebelum saya mampu membayarnya, maka ada jaminan. Nah, jaminan inilah untuk apa? Untuk membayar hutang kita tadi. Jadi begitu indahnya ajaran Islam. Jadi jangan sampai kemudian kita mati membawa hutang. Maaf, kira-kira seorang yang mati berjihad di jalan Allah fisabilillah, di hadis Rasulullah dikatakan seorang yang mati berjihad fisabilillah itu masih bisa terhalang masuk surganya Allah. Kenapa? Karena masih ada hutang yang belum dibayar. Bahkan di hadis Rasulullah yang lain dikatakan nanti di yaumul akhir itu la dinaran wala dirham. Tidak ada dinar, tidak ada dirham untuk membayarnya. Kebayang oleh kita. Bagaimana cara membayarnya? Kata Rasulullah nanti akan dikurangi itu pahala kita. Sudah ngajinya nggak pernah, sholatnya nggak pernah, sedekahnya nggak pernah, wakafnya nggak pernah, utang lagi. Kira-kira masuk mana nih? Surga atau neraka kira-kira? Kebayang kan kira-kira begitu kan? Jadi Masya Allah luar biasa. Yang pertama hati-hati, kalau tidak butuh jangan berhutang. Ya, hindarilah gaya hidup hutang, tutup lubang lagi ini, hindari kalau bisa. Nah, kalau terpaksa boleh berhutang, ya, tapi syaratnya alangkah baiknya kemudian ada jaminan. Ya, yang itu kemudian dikenal dalam fikih kita adalah dengan istilah rohan. Nah, saya pikir itu sesuatu yang baik Ustaz. Artinya bahwa begini, dengan adanya rohan itu di dalam Islam hutang itu bukan sesuatu yang tidak boleh. Jadi Islam itu silahkan memperbolehkan berhutang. Tapi kalau kita tidak punya kepastian untuk memenuhi kewajiban hutang kita, maka hendaknya ada gadai sebagai jaminan, gitu Ustaz. Ya, ini menjadi menarik. Suatu ketika Umar bin Khattab misalnya, ketika Umar ingin pinjam uang dari kas Baitul Mal, lalu ditanya oleh pengurus kas Baitul Mal, Tuan, apa jaminan Tuan? Kata Khalifah Umar, jaminan saya adalah saya sebagai Khalifah, ini presiden nih kira-kira gitu kan. Lalu ditanya lagi sama pengurus kas Baitul Malnya, apakah ada jaminan umur Tuan sampai besok pagi? Iya juga kira-kira gitu. Nggak ada jaminan umurnya sampai besok pagi. Karena tidak ada tahu kita kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, bagaimana cara kita meninggal. Nggak ada yang tahu. Kalau begitu kata Umar, nggak jadi dia pinjam. Masya Allah luar biasa. Umar bin Khattab mengajarkan sebuah kehati-hatian. Artinya kehati-hatian dalam berhutang itu. Nah, di sisi lain kita menarik misalnya
di satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu dikatakan bahwa Rasulullah itu pernah juga menggadaikan baju besinya ketika pada saat itu Rasulullah butuh gandum untuk makan. Nah, Rasulullah nggak punya uang pada saat itu, maka Rasulullah menggadaikan baju besinya. Masya Allah, luar biasa. Ini pelajaran bagi kita. Rasulullah meskipun tidak punya uang, tapi masih ada sesuatu yang bisa menjadi jaminan kira-kira kalau umpama tidak mampu membayar. Nah, ini kasus dalam jual beli pada masa itu. Nah, kita bisa lihat juga misalnya misalnya pada saat itu Rasulullah juga melihat ada tradisi di kalangan bangsa Arab pada masa itu di mana orang menggadaikan kambing misalnya. Ya, menggadaikan kambing sebagai jaminannya dan kemudian bisa susunya diperah misalnya diambil. Boleh nggak? Boleh saja. Dan Rasulullah memperbolehkan itu ya karena ada biaya pemeliharaan dan berbagai macamnya. Dan begitu juga binatang ternak lain, onta dan berbagai macamnya boleh ditunggangi dan berbagai macamnya. Nah, itu menjadi landasan bahwa praktek gadai ini pada dasarnya diperbolehkan oleh Rasulullah. Tidak masalah. Bahkan para ulama, jumhur ulama fikih misalnya mengatakan bahwa boleh saja selama tidak ada riba di dalamnya. Nah, riba ini menjadi sesuatu yang dilarang. Bahkan di Al-Quran jelas sekali dikatakan riba itu termasuk salah satu dosa besar yang harus dijauhi. Kalau Anda tidak jauhi kata Allah dalam Al-Quran, fa'zanu biharbin minallah war rasul. Tunggu perang dari Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita simpulkan kira-kira secara sederhana, di situ ada qard, akad utang piutang, yang kedua ada rahan, ada jaminannya, dan yang ketiga adalah namanya dulu dikenal dengan ijarah, sekarang dikenal dengan mu'nah. Mu'nah itu adalah biaya pemeliharaannya, kira-kira. Jadi kalau kita simpulkan tiga itu tadi, qard, uangnya sebagai hutang piutang, lalu kemudian ada jaminan rohan, lalu ada yang ketiga namanya adalah mu'nah. Mu'nah itu adalah merupakan biaya pemeliharaan. Nah, karena apa ada biaya pemeliharaan? Karena saya titipkan misalnya handphone saya ini, saya gadaikan handphone saya, berarti ada biayanya, ada biaya pemeliharaan selama barang itu digadaikan sampai saya mampu membayar membayar hutang saya. Ya baik Ustaz, artinya bahwa ketika bicara gadai, ini berangkat dari hutang piutang. Bahwa ketika kita hutang piutang dan tidak punya kepastian untuk membayarnya, maka gadaian ini menjadi harus dihadirkan. Bahkan seorang khalifah pun tadi, Umar bin Khattab, ketika mau meminjam kepada Baitul Mal gitu ya, seorang presiden loh ya, seorang pemimpin yang kira-kira tidak usah diragukan lagi bayar hutangnya, tetap harus kemudian memberikan barang gadaian sebagai bentuk kepastian daripada hutang yang dimiliki. Ya, bagaimana dengan kita kira-kira yang bukan presiden? Apalagi kita yang bukan presiden. Nah, tapi juga tadi menarik dari Ustaz bahwa gadai itu boleh, tapi ada kondisi gadai itu tidak boleh. Nah, pertanyaannya adalah kondisi seperti apa? Tadi Ustaz baru nyebutin riba, ya kan? Nah, bagaimana prakteknya? Nanti kita akan bahas lebih detail di segmen selanjutnya ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di sini di Serambi Islami. Mutiara Hati. Semangat pagi. Semangat Indonesia. Semangat untuk berkarya. Beragam informasi yang menarik dan menginspirasi mengiringi semangat Anda di pagi hari. Jangan lewatkan Semangat Pagi Indonesia Hanya di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Secara umum berbicara tentang duka adalah musibah. Ketika bicara bahagia, kegembiraan yang ada. Berapa banyak bencana yang ada, apa itu seluruhnya? Harus bagaimana kita mensikapinya? Di antara ujian, peringatan, ataukah azab? Saksikan Serambi Islami pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat dengan tema
ujian, peringatan, dan azab. Hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Panduan dan tuntunan kehidupan mengajarkan kebaikan sesuai pedoman dari Maha Pencipta. Mimbar agama Katolik, mimbar agama Protestan, mimbar agama Hindu, yang menciptakan alam, mimbar agama Buddha, mimbar agama Konghucu. Dilakukan dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan. Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa. Hutang piutang dalam Islam itu dibolehkan. Gadai juga dibolehkan sebagai bagian dari sesuatu yang bisa menjamin daripada hutang piutang kita. Nah, terus tadi juga Ustaz menyampaikan ada yang namanya mu'nah gitu ya. Ada biaya pemeliharaan daripada barang yang kita gadaikan. Nah sekarang Ustaz, pada kondisi apa gadai itu menjadi tidak boleh? Nah, baik Ustaz Hafiz dan Ustaz Ihman dan para pemirsa TVRI sekalian dimanapun saudara berada. Nah, ini menjadi kajian fikih yang menarik kira-kira tentang mu'nah atau kemudian dulu dikenal dengan ijarah. Ijarah itulah sewanya kira-kira. Sekarang diganti dengan mu'nah. Nah, berapa biaya pemeliharaan itu menjadi sangat penting sekali. Contoh begini, kalau di gadai konvensional itu kita kenal dengan jaminan atau kemudian anggunan. Nah, umpama saya misalnya menggadaikan barang saya, laptop, handphone atau apa, sekarang kan banyak penerimaan gadai begitu. Nah, kemudian ya uangnya saya terima tuh, saya dapat uangnya anggaplah 1 juta. Nah, kalau di gadai konvensional, uang tadi dari mana lembaga keuangan mendapatkan keuntungan? Mereka mendapatkan keuntungan dari bunganya. Itu yang dikenal dengan sewa modal. Nah, ini menjadi menarik. Jadi sewa modalnya dari apa? Umpama 1 juta, berarti sewa modalnya misalnya dianggap 10%. Kalau 10% berarti 100.000. Nah, kira-kira halal atau tidak? Dalam Islam tidak diperbolehkan. Ya, jadi hutang piutang itu, prinsip hutang piutang dalam Islam itu pertama, la ziyadah, tidak boleh ada tambahan. Kullu ziyadah, setiap ada tambahan namanya riba. Contoh, saya pinjamkan orang uang 1 juta, ya. Lalu kemudian saya katakan nanti Anda bayar sama saya di akhir bulan 10%-nya 1 juta 100.000. 100.000-nya halal atau haram? Haram. Karena prinsipnya hutang piutang tadi ini hanyalah tolong menolong, tidak boleh ada tambahan. Atau yang kedua, yang sering terjadi dalam riba itu adalah saya pinjamkan orang uang, akad pertamanya adalah tolong menolong. Tapi giliran pas dia ditagih di akhir bulan dia nggak mampu bayar. Lalu saya bilang, lu nggak mampu bayar ya? Boleh perpanjang nih, bulan depan bayarnya. Tapi syaratnya nanti bayar nih 10%-nya. Nah 10%-nya halal atau haram? Haram, nggak boleh. Sehingga di Al-Quran itu menarik. Wa akhallallahu al-bay' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Beda-beda tipis nih antara jual beli dengan riba. Iya kan? Beda-beda tipis kan? Kalau begitu kan gimana Ustaz caranya mengambil keuntungan? Mengambil keuntungan ya dagang. Jadi kalau mau kaya dagang. Gimana caranya? Saya beli barang harganya 1 juta, saya jual 1 juta 100. 100-nya halal atau haram? Halal, jual beli. Nah, disinilah yang kemudian yang terjadi di praktek gadai di kebanyakan di masyarakat kita. Di mana kemudian di satu sisi ada orang yang butuh uang, maaf pun kira-kira Ustaz Hilman dan para pemirsa sekalian, orang biasanya datang ke gadai itu pertama, maaf, untuk biaya sakit mendesak, ya, anaknya sakit atau butuh biaya sekolah mendesak, nih nggak punya tabungan, nggak punya apa-apa, ya datang ke tetangga nggak dikasih gitu kan, datang kemana-mana nggak dikasih, akhirnya datanglah ke perum pegadaian atau lembaga keuangan syariah dan berbagai macamnya. Nah tapi ini masya Allah luar biasa, akadnya adalah pada dasarnya adalah niatnya adalah tolong menolong, di mana kemudian yang kaya membantu yang miskin atau yang butuh dana,
kemudian yang butuh dana memanfaatkannya untuk kebutuhannya sehari-hari. Jadi Masya Allah luar biasa. Gadai ini dari masa ke masa punya misi yang luar biasa. Misinya adalah tolong-menolong. Nah, tapi kemudian karena riba menjadi tidak tolong-menolong lagi. Bayangin orang sudah susah, sudah sulit, ya, satu-satunya untuk bayar SPP anaknya sekolah, ya, digadaikan misalnya apa yang dia punya di rumah, misalnya dia gadaikan misalnya TV-nya atau apa, kulkasnya dan berbagai macamnya. Nah, kemudian bayangin dia diwajibkan untuk membayar bunganya. Kira-kira adil atau tidak? Tidak. Orang sudah miskin, ditambah sampai jadi tambah miskin lagi. Disinilah zolimnya. Sehingga Islam dengan syariat rohan gadai itu datang luar biasa, yaitu untuk tolong menolong, ta'awun, kira-kira gitu. Iya, berarti Ustadz kalau memang gadai itu akad sebagai bentuk tolong menolong, artinya tidak boleh ada tambahan yang terlalu besar. Ketika orang menggadaikan, datang nih ke pegadaian misalnya, dia bawa barang gitu, kemudian ditentukan biayanya sekian. Kalau ada tambahan riba di dalamnya berarti diharamkan. Haram, karena prinsip hutang piutang tadi tidak boleh ada tambahan. Tidak boleh tambahan, ya kan? Kecuali dijelaskan ini biaya pemeliharaan. Ya, karena tadi rohan tadi jaminan, ya masa orang nitip nggak pakai biaya pemeliharaan, ya kan? Kita titip sepatu, sandal dan berbagai macamnya, kadang-kadang ada bayar biaya penitipan. Nah, ini dianggap sebagai biaya pemeliharaan saja. Dan itu boleh? Boleh saja. Nah, contoh sederhana adalah ketika di masa Rasulullah misalnya, orang menjadikan kambing misalnya sebagai jaminan utangnya. Boleh nggak kemudian dia mengambil manfaat dari kambing itu? Boleh saja, seizin daripada, karena dianggap biaya pemeliharaan. Pada saat itu tidak diberikan biaya pemeliharaan. Pemeliharaannya adalah dia boleh memanfaatkannya, kira-kira demikian. Jadi kalau gini gimana Ustadz? Misal saya punya motor, kondisi saya memang lagi sulit sekarang. Kemudian saya gadein motor saya ke orang lain itu. Nah, motor yang saya gadein boleh nggak dipakai oleh orang yang kita gadein tadi? Maksudnya orang yang yang nerima gadai tadi kan motornya udah nggak di saya nih. Saya dapat uang dari dia. Motor saya di dia. Daripada motor nganggur mendingan dipakai. Boleh nggak itu dipakai motor saya? Nah, ini prakteknya pada dasarnya adalah kalau pemiliknya mengizinkan boleh saja, tapi kalau tidak mengizinkan tidak boleh. Jadi harus sesuai izin. Jadi akadnya antara rohin dan murtahin tadi, orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadainya. Nah, kalau umpama nanti terjadi hal-hal, nah kan akan menjadi tanggung jawab. Sehingga di dalam peraturan Fatwa Syariah Nasional itu jelas sekali, kalau terjadi kerusakan ya dengan sengaja, itu maka orang yang menerima gadai tadi harus menggantinya. Tapi kalau karena ketidaksengajaan dan berbagai macamnya, maka nanti akan diselesaikan sampai itu. Baik Ustaz. Ya. Nah, sekarang begini Ustaz. Barang-barang jenis apa yang bisa digadain itu? Nah, pada dasarnya barang yang punya nilai ekonomis. Ya, artinya yang punya nilai ekonomis. Jangan sampai kemudian maaf punten kira-kira barang-barang yang tidak punya nilai ekonomis. Maaf, sekarang banyak di perum pegadaian kita, bahkan handphone itu kan punya nilai ekonomis atau tidak? Punya. Sehingga sekarang ada beberapa perum pegadaian misalnya menerima jaminan handphone, laptop dan berbagai macamnya, ya kan? Jadi pada dasarnya prinsipnya boleh saja apa saja yang punya nilai ekonomis. Kenapa punya nilai ekonomis? Karena barang itu nanti akan dijual, dilelang. Ya. Jadi barang yang kita jaminkan tadi itu umpama terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita tidak mampu membayarnya, maka barang ini akan dilelang. Nah, dilelang sesuai syariah. Untuk apa? Untuk membayar hutang kita tadi. Jadi harus punya nilai ekonomis. Jangan sampai tidak punya nilai ekonomis. Kalau nggak punya nilai ekonomis, bagaimana cara menaksirnya nanti? Kira-kira gitu. Jadi artinya barang apapun boleh selama punya nilai ekonomis. Nilai ekonomis itu apa sih Ustaz? Nilai jual. Jadi kan artinya bisa dijual lagi. Jangan sampai kemudian nanti tidak punya nilai ekonomis, tidak bisa dijual. Kalau tidak bisa dijual, berarti barang ini nggak ada artinya. Karena tujuannya apa tadi? Tujuan jaminan tadi adalah sebagai alat, ya, untuk apa? Untuk membayar hutang tadi jika tidak mampu membayarnya. Jadi kalau bisa minimal pun juga senilai hutang yang kita miliki. Ya, gitu ya Ustaz. Senilai. Tapi biasanya dalam prakteknya
Dan prakteknya di Pegadaian itu biasanya tidak diberikan sesuai dengan umpama harganya misalnya di pasaran 1 juta misalnya, maka uang yang akan diberikan itu biasanya tidak sebanyak 1 juta, di bawah itu biasanya. Baik pemirsa, menarik sekali pembahasan kita kali ini. Jangan kemana-mana, nanti kita lanjut kembali. Tetap di sini di Serambi Islami. Indonesia, Jamrut Katulistiwa. Keanekaragaman hayati yang melimpah. Keindahan budaya dan alam dan memikat. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 15 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Menjelajahi hamparan perkebunan kopi Nusantara. Menikmati pengalaman unik beragam sensasi kopi. Jelajah Kopi, Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa. Tadi menarik sekali bahwa gadai itu tidak dibolehkan ketika ada tambahan riba di dalamnya. Karena pada intinya gadai sebagai akad tabaru, tolong menolong. Jangan sampai yang tadinya tolong menolong menjadi sesuatu yang ada kezoliman di dalamnya. Nah, tadi juga saya bertanya begini ke Ustadz tentang penggunaan barang gadai dan barang apa aja yang bisa digadaikan. Berarti Ustadz kalau secara spesifik teori, gadai itu tidak boleh terlalu lama ya? Jangka waktunya. Ya, jadi gadai itu pada dasarnya karena namanya hutang, maka dalam Islam itu ada sesuatu yang harus disegerakan. Oke. Apa yang disegerakan? Bayar hutang. Bayar hutang. Jadi hati-hati ini ya. Jadi dalam Islam itu ada sesuatu yang harus disegerakan. Menikah, lalu bayar hutang, itu harus disegerakan. Jadi jangan sampai nanti aja, ya mentang-mentang aman terus, jangan. Hutang itu harus segera dibayar. Kenapa? Karena hutang itu akan dibawa sampai mati, bahkan akan dibawa sampai akhirat kelak. Nah, alangkah baiknya kemudian setelah kita punya uang untuk membayarnya, maka bayar langsung segera. Ya. Nah, biasanya dikasih tenggang beberapa bulan. Nah, berapa kali bulan itu umpama tidak mampu juga bayar, diingatkan lagi. Nah, kalau tidak mampu juga, maka barangnya tidak akan dilelang. Nah, yang menarik dalam Islam itu, dalam praktek syariah itu adalah kalau hasil lelangnya misalnya ya melebihi hutangnya, maka harus dikembalikan. Karena namanya hutang kan? Contoh. Gimana contohnya? Contoh sederhana begini. Saya punya hutang di gadai misalnya 1 juta. Oke. Tapi tiba-tiba barang saya ini yang dulu misalnya ditaksir cuma harganya 800.000, tahu-tahu dia naik. Melambung naik misalnya kan. Karena gitu. barang antik. Barang antik emas contoh misalnya kan gitu ya kan. Naik dia. Maka harganya langsung menjadi 1.500.000. Baik. Berarti berapa hutang saya? 1 hutang juta. saya 1 juta. Berarti harga barang gadai saya tadi dijual di pasaran harganya menjadi 1.500.000. Berarti lebih atau kurang? Lebih berapa? 500. Harus dikembalikan kepada orang yang punya hutang. Tapi karena ada biaya pemeliharaan, maka dikurangi dengan biaya pemeliharaannya tadi. Umpama kurang, misalnya hutang saya 1 juta,
ternyata barangnya laku di pasaran cuman 800.000. Kurang 200.000. Nah, gimana? 200.000-nya ini berarti menjadi kewajiban siapa? Rohin, kewajiban orang yang berhutang atau yang menggadaikan tadi. Gitu. Jadi betapa Masya Allah luar biasa. Jadi indahnya. Islam tuh adil. Iya. Nah beda dengan tadi yang konvensional tadi. Yang di konvensional tadi namanya sewa modal. Umpama saya tidak mampu bayar, ya, maka akan dikenakan lagi bunga dan berbunga terus. Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Satu, tidak diridhoi sama Allah karena ini adalah bunga ini termasuk riba yang diharamkan oleh para ulama. Ya. Yang kedua, karena tidak diridhoi Allah maka hidupnya akan sengsara. Pilih mana kira-kira? Yang diridhoi Allah atau yang tidak diridhoi Allah? Yang diridhoi Allah. Nah, oleh karena itu, kalau mau hidup ini seneng, kalau mau hidup ini bahagia, kalau mau hidup ini sukses, salah satu caranya adalah ikuti apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu. Salah satunya lah rohan sesuai dengan syariah tadi. Hindari namanya riba. Baik. Iya Ustadz, berarti memang pada kondisi tertentu rahan itu bukan menjadi sesuatu yang kita harus kedepankan, tapi berangkat dari hutang piutang yang kita miliki. Ya. Tapi bagi saya ini menjadi menarik. Inilah dasar yang mengajarkan pada kita, ya semiskin-miskinnya kita masih adalah barang kira-kira yang bisa kita gadaikan sebagai jaminan. Ya jangan sampai kemudian tidak punya sesuatu, sudah miskin, maapunten kira-kira, sudah miskin, lalu kemudian tidak ada barang bisa digadaikan. Jadi ini menjadi menarik. Suatu ketika ada orang yang meninggal berhutang, lalu Rasulullah mengatakan, apakah sahabat ini masih punya uang untuk membayarnya? Lalu kata sahabat, ya kan saya punya jaminan, mendingan saya ngutang aja gitu. Nah jadi sering sekali salah memahaminya gitu. Padahal kan harta itu bukan untuk dijadikan sebagai modal berhutang. Justru kita harus menghindari hutang gitu. Ya ini yang terjadi kadang-kadang. Kadang-kadang dia beranggapan bahwa, betul kata Ustaz Hilman tadi, dia beranggapan bahwa santai-santai aja lah bro, kira-kira gitu bahasa anak muda sekarang kan. Ya yang penting gue punya duit kan untuk jaminannya. Tapi persoalannya adalah umur kita belum tentu. Kapan? Ya kapan? Ya, tidak ada yang tahu kapan kita meninggal. Orang lagi enak minum, meninggal. Ya kan? Orang lagi enak-enak main media sosial, meninggal. Ya kan? Orang lagi enak-enak, ya kan? Lagi jalan, meninggal. Itu menunjukkan bahwa kewajiban kita jangan sampai kemudian saat meninggal kita masih punya hutang yang belum dibayar. Jadi Islam itu Masya Allah luar biasa dasarnya. Boleh berhutang, tapi niatkan untuk mampu membayarnya. Bukan persoalan kecil atau banyaknya hutang, tapi persoalannya mampu atau tidak membayarnya. Orang yang kaya itu pada dasarnya Ilman, kalau boleh saya katakan, orang yang kaya itulah orang yang nggak punya hutang. Orang yang kaya. Iya, tapi prakteknya di masyarakat kita begitu banyak orang kaya punya hutang. Justru malah memang gitu Ustaz. Semakin dia kaya, biasanya hutangnya juga makin banyak Ustaz. Coba bayangin, kalau saya tidak punya hutang, kira-kira pendapatan saya bisa jadi saving nggak? Bisa jadi tabungan nggak? Bisa. Tabungan. Coba bayangin kalau saya punya hutang. Uangnya lewat aja tuh. Untuk apa? Untuk bayar hutang. Kira-kira kaya nggak dia? Enggak. Kaya nggak? Nggak kaya dia. Ya. Itu kadang-kadang orang lebih pilih kelihatan kaya dibandingkan kaya beneran kira-kira. Iya. Iya, artinya bahwa orang hari ini mungkin Ustadz dengan pola hidupnya gitu ya. Lebih sibuk kelihatan kaya daripada dibandingkan kaya beneran. Stres loh Saiman. Para pemirsa sekalian, stres. Jadi hidup itu sederhana saja. Hidup sederhana tidak akan mengurangi harga diri kita. Ya. Jadi